wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. NIM 041 dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan BPI. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan konseling individu, yang mana praktek konseling ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling individu dan kelompok, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Widayat Mintasi. Kebetulan di samping saya sudah ada tamu untuk proses konseling pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak siapa? Saya dengan Siti Nur Ajijah. Siti Nur Ajijah. Berasal dari mana Mbak Siti? Saya berasal dari Majalengka. Oh, Majalengka, daerah gunung ya? Iya, benar. Oh, iya. Kalau boleh tahu di sini bekerja atau ngekos atau kuliah atau bagaimana? Saya kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Kuliah di UIN Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya? Iya, benar, Pak. Oh, iya. Yang di Cibiru itu? Iya. Kalau boleh saya tahu, Mbak Siti itu di sini ngekos atau mondok atau ngontrak dengan teman-teman atau gimana? Enggak, Pak, kan kebetulan saudara saya tinggal di Bandung. Jadi saya lebih baik ikut aja sama saudara saya, timpang saya, daripada ngekos kan harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Iya, betul. Berarti Mbak Siti ikut sama saudara ya? Iya. Kalau ke kampus bawa sepeda motor atau jalan kaki itu gimana? Bawa sepeda motor. Berarti jaraknya itu agak jauh atau gimana? Enggak terlalu jauh sih, Pak. Oh, gitu. Iya. Sebelumnya apakah Mbak Siti sendiri pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Kalau belum pernah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses konseling itu sendiri. Dimana kan konseling itu kan pemberian bantuan ya untuk memberikan solusi-solusi kepada klien tersebut, yang mana kliennya itu Mbak Siti. Ya. Dalam konseling itu kan terdapat dua asas, namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, jadi Mbak Siti Nur Ajijah itu jangan ragu-ragu untuk menceritakan masalahnya, karena di sini kan ada asas keterbukaan. Jadi Mbak itu harus ya ungkapkan semua permasalahan Mbak Siti agar bisa diberikan solusi di proses konseling hari ini. Dan juga kan ada namanya asas kerahasiaan, yang mana kan permasalahan Mbak Siti itu akan aman, karena kan yang tahu hanya Mbak sama saya saja. Dan insya Allah itu permasalahan tidak akan bocor seperti itu. Sebelumnya kan saya ingin menyepakati terlebih dahulu bahwa konseling pada siang hari ini hanya bisa dilaksanakan sekitar 1 jam saja. Berhubung saya kan ada acara di jam 3 nanti sore, jadi proses konseling pada hari ini hanya bisa dilaksanakan 1 jam saja. Gimana Mbak Siti, setuju? Ya Pak, saya setuju. Oke, baik, kalau setuju kita mulai saja proses konseling pada hari ini. Silakan Mbak Siti boleh cerita apa permasalahan yang ada pada diri Mbak Siti, boleh diceritakan. Iya Pak, jadi begini, saya itu mempunyai masalah dalam mengatur waktu. Di kuliah kan saya mengikuti suatu kegiatan organisasi, kemudian saya bingung Pak, jika ada kegiatan organisasi, nah kemudian kebetulan juga di hari itu juga saya memiliki tugas kuliah yang harus saya kerjakan. Nah jadi saya tuh bingung Pak, bagaimana saya membagi waktunya. Berarti Mbak Siti ini mempunyai permasalahan antara membagi waktu untuk tugas kuliah dengan tugas organisasi seperti itu. Iya, benar. Kenapa Mbak Siti Nur Ajijah itu kok sulit bisa antara membagi tugas kuliah dan mata kuliah dan organisasi itu gimana? Iya Pak, ya gimana ya, kan teman saya juga kan untuk mengajak rapat organisasi gitu kan ya, saya juga kan harus gimana ya, sedangkan kan tugas kuliah saya kan banyak, masa iya kan saya harus mengutamakan organisasi terlebih dahulu, sedangkan kan tugas saya juga masih banyak.
Jadi gimana ya, bingung untuk membagi waktunya itu. Berarti teman Mbak Siti dalam organisasi itu juga kurang mengerti dengan kondisi Mbak yang sedang alami hal ini ya? Iya benar. Kalau misalkan kan ada teman saya tuh yang mengajak mau rapat organisasi, kalau saya mau nolak kan gimana? Ya. Tapi kan saya gak enak. Nanti juga kan teman saya juga merasa gimana sama saya. Jadi saya mau iya kan gimana juga ya Pak ya? Karena saya juga kan masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Saya mau bertanya ya kepada Mbak Siti, kalau boleh saya tahu, mana yang lebih Mbak prioritaskan antara kuliah dengan organisasi? Coba Mbak bisa ceritakan apa ya, mana yang Mbak lebih prioritaskan? Ya kalau saya sih lebih memprioritaskan kuliah saya Pak, karena kan masuk kuliah juga dengan biaya tidak begitu sedikit ya Pak ya, karena itu juga hasil susah payah orang tua saya untuk bekerja untuk membiayai saya kuliah. Jadi saya sangat memprioritaskan kuliah saya dibandingkan organisasi, karena kan organisasi emang masih gimana ya, tersangkut. Iya begitu ya, benar sekali. Jadi lebih mengutamakan kuliah saya. Ya sangat tidak mungkin ya kalau Mbak Siti ini udah dibiayai mahal-mahal malah kuliah malah ditinggalkan, kan tidak mungkin. Iya. Kasihan juga orang tua sudah bekerja banting tulang siang malam ya, untuk membiayai Mbak Siti kuliah. Ya semoga Mbak Siti kan dengan kuliah yang lancar, yang berhasil, bisa sukses di kemudian hari. Amin, amin. Saya mau bertanya lagi pada Mbak Siti, bagaimana Mbak Siti itu bisa membagi waktu antara tugas kuliah dengan tugas organisasi? Kalau saya sih begini ya Pak, untuk membagi waktunya. Kalau misalkan ada mata kuliah sekarang, nah kemudian kan kebetulan juga di waktu hari ini juga harus ada rapat organisasi. Nah kemudian kan tugas saya harus dikumpulkan besok. Nah jadi saya tuh keseringan mengerjakan tugasnya di waktu malam hari. Kadang-kala juga saya begadang sampai malam, kadang juga sampai pagi. Karena kan kalau sepulang kuliah saya kan harus mengikuti rapat organisasi juga. Jadi mengerjakannya waktu malam hari. Karena juga kan mau dikumpulkannya besok gitu. Oh berarti Mbak Siti ini sering mepet-mepet deadline ya kalau mau mengerjakan tugas ya. Ya sedikit saran sih dari saya ya, untuk Mbak Siti itu harus bisa lebih mengeluangkan waktu untuk mengerjakan tugas begitu. Iya baik Pak, terima kasih sarannya. Ya saya juga gimana ya untuk mengatur waktunya juga, menyempatkan waktunya juga. Kadangkala saya menyempatkan waktu dengan malah main HP gitu, malah buka-buka TikTok, apalagi sosial media ya Pak ya, namanya juga anak muda gitu ya, mau lihat itu. Nah maka dari itu akar permasalahan sih sebenarnya ada di sini. Jadi Mbak Siti itu harus bisa mengurangi itu ya buka-buka sosial media, buka-buka TikTok itu harus bisa dikurangi. Yang mana kan kalau Mbak Siti ada tugas kuliah, ada tugas organisasi. Nah, sedangkan dalam waktu itu juga Mbak Siti mempunyai waktu luang. Nah, maka Mbak Siti itu lebih baik bisa mengerjakan tugas kuliah. Jadi modelan buka TikTok, buka Instagram, buka apa-apalah itu bisa dikurangi terlebih dahulu. Jadi kan kalau Mbak Siti bisa mengerjakan tugas di waktu luang, nanti tidak Mbak Siti kan tidak mungkin begadang terus dalam menyelesaikan tugas. Jadi bisa ada waktu istirahat lah seperti itu. Jadi intinya itu Mbak Siti itu harus bisa memanage waktu, mengatur waktu dengan baik, mengurangi pemborosan waktu lah seperti itu. Iya baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk memanajemenkan waktu agar kuliah saya dengan organisasi saya berjalan dengan lancar. Iya begitu, harus begitu Pak. Ya
waktu itu kan harus bisa dimanfaatkan, apalagi Mbak Siti itu kan seorang mahasiswa, jadi harus benar-benar waktu itu harus bisa dimanfaatkan. Ya selain itu kan Mbak Siti akan kesehatannya juga akan terjaga. Ya kan di sini kan Mbak Siti jauh dari orang tua gitu kan. Ya. Kalau Mbak Siti yang sakit kasihan orang tua gitu. Jadi intinya itu Mbak Siti harus bisa mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik antara tugas kuliah dan tugas organisasi. Hal-hal seperti main sosial media dikurangi terlebih dahulu dan prioritaskan kuliah seperti yang Mbak Siti prioritaskan kepada tadi di awal seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih Pak sarannya sama solusinya. Akan saya coba apa yang Bapak sarankan, solusikan kepada saya. Iya, semoga saran dan solusinya bisa mengurangi apa yang menjadi hambatan dalam diri Mbak Siti Nurhaliza. Baik Pak. Ya, mungkin cukup sekian ya. Apakah ada permasalahan lain yang ingin Mbak Siti ceritakan? Mungkin udah ya Pak ya. Udah, mungkin itu aja dulu. Ya, siap. Terima kasih ya Mbak Siti Nurhaliza. Bentar saya simpulkan terlebih dahulu. Baik, kesimpulan pada proses konseling hari ini yaitu Mbak Siti Nurhaliza mempunyai permasalahan dalam mengatur waktu antara tugas kuliah dengan tugas organisasi, yang mana Mbak Siti ini datang untuk meminta solusi kepada konselor untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, yang mana solusinya yaitu Mbak Siti harus bisa memanfaatkan waktu luang dan memprioritaskan kuliah. Mungkin seperti itu ya Mbak. Iya Pak ya, terima kasih atas Ya, solusinya. sama-sama. Assalamualaikum.